Hello everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you a lesson the strat can make improve knowledge. So everybody, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme mikroba khususnya ya. Namun di metabolisme kali ini saya hanya membahas secara umum ya, metabolisme mengenai mikroba ini, tidak secara spesifiknya misalnya pada organisme tertentu. Oke, langsung saja. Pertama kita akan membahas tentang pengertian metabolisme. Sebenarnya banyak sekali pengertian tentang metabolisme ini, namun saya hanya memberikan yang ringan-ringan saja. Oke, di sini pertama itu metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Jadi di dalam sel itu berbadi, walaupun ukurannya kecil, hampir tak bisa dilihat dengan mata, tetapi di sana itu terjadi suatu reaksi kimia yang sangat penting untuk tubuh semua organisme. Kemudian yang kedua itu hampir-hampir sama dengan definisi dari metabolisme yang pertama, di mana metabolisme ini merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Jadi di dalam sel hidup itu ada sebuah reaksi kimia yang dikenal dengan metabolisme. Oke. Selanjutnya everybody, di sini saya memiliki bagan tentang metabolisme. Jadi metabolisme ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme ini itu suatu cara untuk memperoleh energi dalam proses metabolisme. Jadi katabolisme ini tuh reaksinya memecah atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsinya dia ini untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Jadi antara reaksi katabolisme dengan reaksi anabolisme ini mereka saling mendukung. Khususnya reaksi katabolisme ini dia bisa mendukung reaksi ini anabolisme. Kemudian anabolisme ini itu yaitu penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa tertentu diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini itu dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Kemudian di katabolisme ini terjadi di beberapa molekul seperti karbonhidrat, protein, dan juga lemak. Di karbonhidrat ini itu Anda mungkin sudah tahu ya, contohnya karbonhidrat itu asalnya seperti dari nasi, kemudian ubi-ubian, itu asalnya karbonhidrat. Kemudian karbonhidrat ini itu respirasinya respirasinya dengan dua cara, yaitu ada mekanisme aerobik dan juga anaerobik. Selanjutnya untuk protein dan lemak, pada saat proses sintesisnya itu mereka akan maksudnya terjadinya di siklus Krebs. Selanjutnya anabolisme itu dia ada kemosintesis dan juga ada fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi di reaksi terang dan juga reaksi gelap. Komponen pembentuknya itu adalah karbonhidrat everybody. Di sini Anda bisa lihat ya komponen pembentuknya karbonhidrat. Selanjutnya kita melangkah pada produksi energi oleh mikroba. Ada yang namanya respirasi,
Di respirasi ini ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi ini tuh merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme yang tertentu ya. Kemudian respirasinya itu kan ada aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada prosesnya itu oksigen merupakan senyawa yang menerima hidrogen akhirnya dari proses respirasi aerob ini. Kemudian untuk respirasi anaerob, dia ini respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Jadi prosesnya ini senyawa seperti asam pirofat dan asetaldehid itu berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Jadi respirasi aerob dan anaerob ini tuh berhubungan dengan fotosintesis ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut berhubungan dengan reaksi gelap dan reaksi terang. Selanjutnya kita melangkah pada produksi energi oleh mikroba yang kedua, itu fermentasi. Anda pasti sudah familiar sekali kan dengan fermentasi ini. Jadi fermentasi ini itu sebenarnya sangat berkaitan dengan anaerob ya. Anaerob ini bisa masuk dalam proses termasuk dalam fermentasi. Nama lain dari fermentasi seperti itu. Jadi fermentasi ini tuh prosesnya pembebasan energi tanpa oksigen. Sementara di anaerob ini juga kan dia prosesnya itu tidak membutuhkan oksigen ya. Jadi ini itu nama lain dari ini sebenarnya. Fermentasi ini terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen pastinya, dan yang kemudian tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transfer elektronnya. Kemudian energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, karena dia kan respirasinya anaerob ya. Kemudian pastinya menghasilkan produk-produk asam, namanya juga fermentasi ya. Kemudian alkohol biasanya yang dihasilkan, dan gas seperti fermentasi feses sapi ya, menghasilkan gas yang bisa dialirkan ke masyarakat. Kemudian alkohol itu kan semua seperti wine itu kan melalui proses fermentasi ya. Selanjutnya itu ada fotosintesis, di mana fotosintesis ini itu suatu proses biokimia yang membentuk zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan. Tetapi perlu digarisbawahi juga, bukan hanya tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis. Sebagian mikroba juga bisa melakukan fotosintesis. Walaupun secara umumnya mungkin kita kenal pada tumbuhannya, namun tidak sedikit juga mikroba yang bisa melakukan proses fotosintesis ini pribadi. Di fotosintesis ini itu ada yang tadi sudah kita bahas di bagian pertama, ada namanya reaksi gelap dan atau phosphorylation, dan juga ada reaksi gelap, reaksi terang ya, phosphorylation. Kemudian ada reaksi gelap itu fiksasi karbon dioksida yang biasa kita kenal dengan fiksasi karbon dioksida itu. Kemudian langsung saja kita membahas pada bagian selanjutnya. Di sini pribadi sudah ada respirasi, bagian dari respirasi aerob. Jadi di respirasi aerob itu
Di sini ada, bisa Anda lihat ya rumusnya ini, respirasi aerob dari C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6H2O tambah 6CO2 itu tambah 38 ATP. Jadi di sini perlu saya jelaskan dulu. C6 itu maksudnya karbon yang glukosa ya. C6 itu adalah glukosa. Glukosa ini diglikolisis. Ini tahap pertama. Dia menghasilkan 2 ATP dan juga 2 NADH. Kemudian ketika dia C6 ini diglikolisis menjadi 2 C3 menjadi asam pirufat ya. Ini dia menghasilkan 2 CO2 dan 2 NADH. Selanjutnya ini mengalami dekarbonsilasi oksidatif menjadi 2 karbon 2 CO2 C2 atau asetil CoA. Selanjutnya ini mengalami siklus Krebs. Di siklus Krebs ini dia menghasilkan 4 karbon atau 4C1 dan 2 ATP. Juga di sini ada 4 CO2, 6 NADH, kemudian 2 FADH2 ya pribadi, sehingga transport elektronnya ini di sini kita bisa lihat ada transfer elektron dari O2 menjadi H2O ini. Dari semua siklus ini itu menghasilkan 34 ATP ditambah dengan 4 ini menjadi 38. Jadi kita bisa lihat di sini pribadi kurang lebih seperti itu. Pribadi di sini ada respirasi anaerob atau yang kita kenal dengan fermentasi. Di sini ada 2 proses ya, ada fermentasi asam laktat, bisa kita lihat di sini reaksinya. Kemudian di sini juga fermentasi alkohol, kita bisa lihat di sini. Proses fermentasi itu pastinya semua proses fermentasi itu biasanya menggunakan glukosa ya, 6C. Jadi dalam proses fermentasi glukosa ini mengalami glikolisis. Dia mengalami glikolisis itu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Setelah mengalami glikolisis, glukosa ini akan menjadi 2 asam pirufat atau 3C. Pada saat berubahnya menjadi asam pirufat ini, dia akan mengalami proses selanjutnya itu fermentasi. Di fermentasi ini dia membutuhkan 2 NADH. Jadi ini dipakai di sini ya di proses fermentasi ini. Kemudian dia juga menghasilkan 2 NAD+ pada proses fermentasi asam laktat, sehingga menghasilkan itu 2 asam laktat atau 3C. Selanjutnya untuk fermentasi alkohol, dia itu menghasilkan 2 CO2, 2 karbonnya, sehingga dia bisa menghasilkan asam asetat dehid ini, asetat dehid atau 2C. Di proses selanjutnya pada saat untuk berubah menjadi asetil etanol, dia ini membutuhkan 2 NADH tetapi juga menghasilkan 2 NAD+. Ketika ini sudah terpenuhi, maka dia akan menjadi 2 etil etanol 2C. Ini proses fermentasi alkoholnya. Kemudian ini proses fermentasi asam laktatnya. Jadi pada satu jalur fermentasi misalnya glukosa, ada 2 produk yang akan kita hasilkan, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Jadi alkohol di sini dan juga asam laktat yang akan kita hasilkan pribadi seperti itu. Kemudian di sini ada jalur fermentasi. Tadi sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Itu membutuhkan glukosa atau C6. Di sini dia tadi ada NAD+,
2 NAD+ yang membutuhkan, kemudian menghasilkan 2 NADH. Saat mengalami namanya glikolisis menjadi pyruvate ini. Setelah mengalami fermentasi, ini ada beberapa organisme yang bekerja dalam proses fermentasi glukosa ini, seperti Propionibacterium. Dia itu fermentasinya maksud saya dia akan jika bakteri ini yang bekerja, maka dia akan menghasilkan ini keju ya. Dia akan menghasilkan keju atau Swiss cheese. Kemudian jika organismenya ini Aspergillus lactobacillus streptococcus, dia akan menghasilkan ini laktik acid. Bisa dilihat ada yogurt, kemudian saus. Ini fermentasinya ini itu dia membutuhkan organisme yang ini. Jadi setiap organisme ini spesifik ya, ia akan memfermentasi yang mana. Jadi setiap organisme itu memiliki hasil produk yang berbeda setiap fermentasi yang dia lakukan ya. Kemudian ada Saccharomyces di sini, dia ini untuk alkohol ya, dia menghasilkan alkohol. Jika misalnya kita melakukan fermentasi itu kita menggunakan bakteri yang ini, mikroba yang ini, maka yang akan dihasilkan adalah alkohol. Ada wine dan beer jadi di sini. Kemudian organisme Clostridium, dia ini menghasilkan aseton isotroponol. Mungkin Anda sudah kenal juga ini. Ada Nalpolis, Renoverts, rubis alkohol juga di sini. Tapi ini lebih kepada apa ya, kayak kesehatan seperti itu, obat-obatan kalau saya tidak salah. Kemudian Escherichia Atecobachter, dia akan menghasilkan acetyl acid vinegar ini. Dan setiap proses fermentasi ini itu pasti membutuhkan NADH dan menghasilkan NAD+. Seperti itu kurang lebih fermentasi dengan beberapa organisme ini ya pribadi. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa setiap organisme dia memiliki produk tersendiri dalam kerjanya, dalam kerjanya mengenai proses fermentasi ya, seperti yang saya sudah jelaskan ini. Kita melangkah pada bagian selanjutnya, yaitu fungsi energi bagi mikroba. Jadi energi di sini itu seperti yang biasa kita kenalkan, ada ATP, jadi energi itu merupakan substansi yang ada dalam sel dalam jumlah yang amat kecil dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses seluler dan kehidupannya pastinya dalam suatu mikroba. Bukan hanya mikroba tapi seluruh organisme hidup ya, jadi membutuhkan energi ini. Namun di sini kita spesifik membahas tentang mikroba saja. Kita buka di sini. Fungsi energi bagi mikroba itu yang pertama, sintetis bagian sel, yaitu di dinding sel, kemudian di membran sel, dan juga substansi sel lainnya. Selanjutnya yaitu sintesis enzim. Jadi fungsi energi itu di sini juga ada sintesis enzim ya. Jadi di metabolisme mikroba ini energinya juga diperlukan untuk mensintesis enzim, kemudian asam nukleat, polisakarida, fosfolipid atau komponen sel lainnya. Jadi selain ini juga dia berfungsi untuk komponen sel lainnya pribadi. Selanjutnya itu fungsi energi bagi mikroba itu mempertahankan kondisi sel, jadi supaya selnya itu tetap optimal, dan juga memperbaiki bagian sel yang rusak.
Jadi untuk memperbaiki sel-sel mereka yang rusak, seperti misalnya kalau berikan contoh ya, manusia itu terluka kan pasti ada proses memperbaiki dan di sana butuh energi. Mikroba juga demikian. Kemudian pertumbuhan dan perbanyakan pastinya kalau dalam proses pertumbuhan itu sangat membutuhkan energi ini everybody. Oke. Yang selanjutnya itu penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau wasted produk. Kemudian ada pergerakan atau mobilitas. Pastinya setiap pergerakan itu membutuhkan energi. Kalau kita mau bergerak ya harus ada energinya. Kalau misalnya kita tidak makan 2 hari itu kan nggak bisa gerak ya, sama halnya juga dengan mikroba. Jadi mereka membutuhkan energi ini untuk mobilitasnya, walaupun mobilitas mereka tidak seperti makhluk-makhluk besar seperti kita ya. Oke, di sini itu ada bagan fotosintesis ya. Fotosintesis ini sudah kita bahas juga di bagan pertama tadi, di mana fotosintesis itu ya terjadi dibagi 2 reaksi, ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Di reaksi terang pastinya dia perlu matahari atau cahaya ya. Reaksi terang ini dia terjadinya di granat. Di reaksi terang ini juga dia membutuhkan H2O dan menghasilkan O2. Sementara di reaksi gelap dia itu terjadinya di Streetman dan juga menghasilkan O2. Maksud saya menghasilkan gula everybody. Namun ada beberapa untuk kelompok mikroba itu, ada beberapa mikroba itu mereka tidak menghasilkan oksigen pada proses fotosintesis reaksi terang ini, tapi mereka lebih kepada hanya proses sebagai proses donor elektronnya saja di sana. Namun untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan di video selanjutnya. Insya Allah saya akan membuat lagi penjelasan tentang fotosintesis lebih spesifik pada mikroba ini. Oke, saya rasa cukup everybody. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika ada salah-salah penjelasan di sini langsung saja beri saya kritikan di bawah, baik itu membenarkan, mengomentari, atau ya tergantung Anda. Saya tidak masalah dengan sebuah kritikan selama itu benar caranya dan itu untuk membenarkan saya. So, just it my video everybody. Meet again the next video. Bye bye.